Halo semuanya, kembali lagi di alur cerita film inspirasi. Mungkin ini bukanlah kisah nyata, namun saya jamin akan membuat kalian terinspirasi dan termotivasi untuk menjadi seseorang yang lebih baik dari hari ke hari. Seorang pria yang baru bebas dari penjara harus merawat adiknya yang beda ibu karena adiknya ini mengalami kecelakaan hingga mengalami kebutaan. Namun masalahnya, adiknya ini udah nggak lagi menganggapnya sebagai saudara, padahal orang tua mereka udah meninggal dan mereka hanya tinggal berdua di dunia ini. Film yang akan saya ceritakan kali ini adalah film Korea yang dirilis di tahun 2016, judulnya My Annoying Brother. Semoga alur cerita film kali ini bisa diambil hikmahnya. Jangan lupa siapin tisu atau pundak untuk menangis. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bercerita tentang seorang pria bernama Do Sik Go. Dia adalah narapidana yang ditangkap karena kasus penipuan. Ketika itu dia mengajukan untuk pembebasan bersyarat. Ketika ditanyai alasannya, dia mengatakan kalau dia harus menjaga adiknya yang buta dan tinggal sendirian karena orang tua mereka udah meninggal. Jadi Do Sik Go adalah satu-satunya keluarga yang adiknya punya. Singkatnya, Do Sik Go pun berhasil mendapatkan bebas bersyaratnya dan kembali ke rumahnya. Sebenarnya, Do Sik Go nggak peduli amat dengan nasib adiknya ini. Dia hanya memanfaatkan keadaan ini untuk mengajukan bebas bersyaratnya saja. Adiknya yang bernama Do Yeong sebenarnya adalah atlet judo nasional. Ketika dia bertanding di pertandingan final Olimpiade, dia mengalami bantingan yang cukup keras dari lawannya sehingga saraf penglihatannya mengalami kerusakan yang parah. Menurut dokter, saraf penglihatan gak bisa disembuhkan dengan transplantasi sehingga dia mengalami kebutaan permanen. Pelatihnya yang bernama Soo Hyun lah yang mengurusi Do Yeong hingga dia pulang ke rumah. Hubungan antara dua adik kakak ini memang gak akrab. Do Yeong adalah anak yang berprestasi sedangkan Do Sik Go memang anak yang jadi beban keluarga. Selain itu, mereka adalah saudara satu ayah namun beda ibu. Dia pun mengatakan hanya akan tinggal di rumah selama 1 tahun dan akan pergi dari rumah setelah itu. Bahkan, Do Sik Go secara belak-belakan mengatakan pada Do Yeong bahwa dia datang bukan untuk mengurusi Do Yeong. Do Sik Go sebenarnya ingin peduli dengan Do Yeong, namun karena hubungan mereka yang gak akrab, Do Yeong gak mau sama sekali dibantu oleh abangnya ini. Suatu hari, Soo Hyun datang ke rumah untuk menjenguk Do Yeong. Karena melihat Do Yeong yang lagi tidur dan rumah yang berantakan, Soo Hyun pun membereskan rumah itu, mencuci piring dan juga memasak. Ketika itu, dia bertemu dengan Do Sik Go. Soo Hyun menceritakan kalau Do Yeong gak mau makan apa-apa. Namun Soo Hyun agak kesal karena Do Sik Go gak mau mengurusi Do Yeong karena dia bukan anak-anak. Soo Hyun kemudian mencoba mengajak Do Yeong makan. Namun Do Yeong gak sadarkan diri. Akhirnya dia pun dibawa ke rumah sakit. 잘 들어. 요새 떨지 말고 죽고 싶으면 조용히 가. 아닌 거라도 처먹고 살든가. Soo Hyun menyampaikan ke Do Sik Go ternyata Do Yeong kekurangan gizi. Do Sik Go nggak peduli, bahkan dia nggak mau membayar biaya rumah sakit karena dia memang nggak punya uang. Ketika sudah pulang ke rumah, Do Sik Go memaksa Do Yeong untuk makan. Namun karena komunikasi yang nggak berjalan baik, lagi-lagi Do Yeong menolak untuk makan. Mereka lebih banyak berdebat daripada menghabiskan makanan di atas meja. Sampai-sampai karena kesal dengan abangnya, Do Yeong membanting Do Sik Go hingga dia terbaring di lantai. Kemampuan Do Yeong masih ada walaupun dia buta. Do Sik Go pun curiga kalau adiknya ini masih bisa melihat sedikit. Suatu hari, Do Sik Go pergi ke bank untuk mengambil uang asuransi orang tuanya. Namun, untuk pencairan dana, Do Sik Go harus membawa serta Do Yeong atau surat kuasanya. Karena nggak mungkin mendapatkan keduanya, maka gagallah rencana Do Sik Go mengajukan pencairan. Ketika di rumah, walau dengan ogah-ogahan, Do Sik Go mencoba menyuapkan adiknya untuk makan. Namun, Do Yeong nggak mau memakannya. Akhirnya, Do Sik Go disuruh makan sendiri. Melihat Do Yeong yang mau makan, dia pun senang banget. Sambil makan, Do Sik Go mengatakan mereka disuruh memindahkan abu kremasi milik ayah mereka dan ibunya Do Yeong. Jadi Do Sik Go butuh surat kuasa dari Do Yeong sehingga dia perlu cap tanda tangannya. Awalnya Do Yeong gak percaya kenapa memindahkan abu sampai perlu surat kuasa segala. Namun akhirnya dia pun memberikannya. Di lain hari, Soo Hyun datang kembali untuk membawakan Do Yeong makaron kesukaannya. Di kesempatan itu, Soo Hyun juga menyampaikan pada Do Yeong untuk terus berlatih judo karena dia udah mencari informasi tentang Olimpiade Paralimpik.
Olimpiade untuk para orang-orang penyandang disabilitas. Mendengarkan hal itu, Du Yeong langsung pergi meninggalkan Soo Hyun. 이 집에서 20년을 살았어요. 근데도 내 방 하나 못 찾아가요. 내가 유도를 한다고요? Sementara itu di tempat lain, Du Sig-go berhasil mencairkan dana asuransi kematian yang jumlahnya lumayan setelah mendapatkan surat kuasa dari Du Yeong. Dengan uang kaget itu, dia malah membeli mobil mewah kemudian berpesta di sebuah bar. Pulang dari sana, dia pun membawa cewek pulang ke rumah. Namun cewek itu kaget ketika melihat Du Yeong masih duduk di ruang keluarga. Du Yeong langsung mengusir cewek itu untuk angkat kaki dari rumah mereka. Keesokan paginya, Du Yeong menelpon seseorang dari pusat bantuan disabilitas. Dia pun bertanya, jika seseorang narapidana dibebaskan bersyarat untuk merawat dirinya, apakah bisa masuk penjara lagi jika tidak melakukan tugasnya? Mendengarkan hal itu, Du Sig-go langsung panik dan mematikan teleponnya. Du Yeong merasa hidupnya baik-baik saja sebelum kedatangan Du Sig-go. Karena telepon tadi, petugas pun datang mengecek kembali keadaan Du Yeong. Du Sig-go pun akting sebagai kakak yang peduli dengan adiknya dan menjadi pendengar yang baik ketika petugas memberikan saran-saran yang harus Du Sig-go lakukan untuk membantu Du Yeong. Di lain waktu, Soo Hyun bertemu dengan Du Sig-go. Dia meminta Du Sig-go sebagai abangnya untuk meyakinkan Du Yeong ikut seleksi Paralimpik. Bakat judonya nggak bisa disia-siakan begitu saja. Selain itu, supaya Du Yeong bisa semangat lagi untuk menjalani hidupnya. Namun Du Sig-go nggak mau melakukan hal itu karena dia mengaku dirinya sibuk. Soo Hyun pun gak habis pikir dengan sikap Du Sig-go pada adiknya sendiri. Suatu hari, Du Sig-go membawa Du Yeong bersantai di luar. Ketika lagi nyantai, Du Yeong membahas kenangan ketika mereka bersama ayah dan ibu mereka pergi ke tempat pemandian. Setelah Du Sig-go pergi dari rumah, Du Yeong gak pernah lagi kembali ke sana karena ayah mereka menunggu Du Sig-go kembali ke rumah. Du Yeong mencoba berpikir positif, mungkin Du Sig-go gak mau pulang sebelum sukses. Namun nyatanya dia malah masuk penjara, hingga akhirnya Du Yeong sendiri yang mengurus pemakaman orang tua mereka. Di saat itulah Du Yeong gak mau lagi menganggap Du Sig-go sebagai saudaranya. Karena curhatan Du Yeong kemarin, sikap Du Sig-go perlahan-lahan mulai berubah. Walau dengan cara yang masih gak mengenakan karena mungkin dia menutupi rasa malunya. Dia akhirnya mengurus Du Yeong dengan membawanya ke pemandian. Di situ Du Sig-go sambil bercerita kalau dulu ketika dia jadi berandalan, dia kerja apapun termasuk jadi penggosok punggung orang di pemandian, jadi pelayan, tukang parkir, bahkan asisten di salon kecantikan yang semua itu dia lakukan untuk sesuap nasi. Du Sig-go awalnya akrab dengan ibu tirinya yaitu ibu kandungnya Du Yeong. Sampai akhirnya tetangganya menceritakan bahwa sebelum ibu kandungnya meninggal, ibunya Du Yeong lah yang merawat ibunya Du Sig-go ketika sakit. Jadi Du Sig-go merasa dibodohi karena menganggap kalau ibu tirinya itu mendoakan supaya ibu kandungnya cepat meninggal. Namun Du Sig-go menyadari betapa bodohnya pikirannya ketika remaja dulu. Setelah mandi, Du Sig-go membawa Du Yeong berbelanja pakaian. Namun di sana, Du Yeong disenggol oleh seorang pria hingga terjatuh. Gak terima adiknya didorong, Du Sig-go meminta pria ini untuk meminta maaf. Namun dengan sombongnya pria ini gak mau meminta maaf, malahan menyalahkan Du Yeong yang berdiri di tengah jalan. 사람을 밀치고 갔으면 사과를 하고 가야지요. 뭐야? 뭔데 네가 나서서 지랄이야? 병신죽 깝더라고 했네. 씨. 눈깔이 있으면 사람을 잘 피해 가든가. 그 눈깔은 뭐 어린 계집애를 낭대놨으나? Mereka pun berdebat hingga Du Sig-go didorong jatuh. Du Sig-go pun merasa kesakitan di perut hingga dia harus dibawa ke IGD. Polisi pun hadir di sana dan menyuruh pria sombong ini bertanggung jawab. Bisa dibilang akting Du Sig-go luar biasa meyakinkan hingga dia pun berhasil mengajak Du Yeong ikut dalam sandiwaranya. Akhirnya pria itu pun kalah. Mereka berdua pun pulang ke rumah dengan senangnya. Suatu malam, Soo Hyun datang kembali menemui Du Yeong untuk meyakinkannya ikut Paralimpik. Namun Du Yeong gak mau karena bukan menganggap medali Paralimpik gak bernilai, melainkan dia gak mau dipandang sebagai difabel atau orang buta. Namun Soo Hyun mengatakan disabilitas bukanlah kondisi yang perlu dikalahkan, tetapi justru diterima. Namun masalahnya, Du Yeong udah merasa kehilangan segalanya. Bahkan dia mengajak Soo Hyun bertukar tempat dengannya supaya Soo Hyun tahu perasaan yang dia rasakan. Du Sig-go yang mendengarkan itu pun menyuruh Soo Hyun pergi saja karena dia mau Du Yeong melakukan semuanya kalau dia mau sendiri, bukan karena dipaksa. Karena merasa suasana jadi gak nyaman,
Du Yeong pun meminta Du Si-go memasak daging dan mengajak Soo Hyun untuk makan bersama. Ketika akan berbelanja daging, dia pun bertemu dengan seseorang yang pernah membuat Du Si-go kesal 2 kali. Yang pertama ketika dia mengambil rokok persediaan terakhir. Yang kedua, orang ini membayar soft drink yang Du Si-go letakkan di meja kasir. Ternyata orang ini juga menipu warga sekitar dengan berpura-pura jadi petugas gereja untuk mencari uang donasi. Jadi untuk membalaskan kekesalannya, Du Si-go mengajaknya ke rumah untuk memasak daging. Gak disangka, kehadiran pria yang bernama Dae Chang ini menjadi tambahan topik ngobrol sehingga nuansa makan bersama jadi cair. Soo Hyun pun juga senang ketika melihat Du Yeong dan abangnya bisa akrab kembali. Soo Hyun juga mengatakan bukan dia ingin ikut campur dalam urusan Du Yeong, tapi Du Yeong adalah bintang dan Soo Hyun ingin Du Yeong bersinar kembali. Ketika melihat Du Yeong yang kesulitan mencuci piring, Du Si-go menyuruh Du Yeong mencari pasangan. Ternyata Du Yeong gak pernah dekat dengan perempuan karena sibuk latihan dan kompetisi. Jadi Du Si-go pun mengajarinya beberapa hal tentang cara mendekati wanita. Bagi Du Si-go, dengan wajah rupawan yang Du Yeong punya, harusnya dia bisa dengan mudah merayu seorang wanita. Dia juga mengajari Du Yeong cara menggombal. 눈치채셨겠지만 전 안타깝게도 육체의 눈을 하지만 신께서는 저에게 다른 눈을 주셨어요. 마음의 눈. Supaya Du Yeong terlihat lebih ganteng, dia pun memotong rambut Du Yeong dan memberikannya setelan jas, sehingga Du Yeong terlihat seperti anggota boy band EXO. Du Si-go kemudian membawa adiknya ke sebuah bar untuk mencari cewek. Singkat cerita, di hari lain, Du Si-go dipanggil pihak rumah sakit. Waktu dia dirawat di IGD atas insiden di toko pakaian, didapatlah hasil dari CT scan dan cek darahnya. Dia pun kaget ketika dokter menyampaikan bahwa dia mengidap kanker pankreas stadium akhir dan hanya punya waktu 3 bulan lagi. Tentu aja kabar ini menjadi pukulan untuknya. Dia pun kesal hingga menangis di sana. Ketika di mobil, Du Si-go kesal sekali hingga memutuskan untuk menekan pedal gas mobilnya dalam-dalam. Namun untungnya Tuhan gak mengizinkannya mati pada malam itu hingga dia teringat dengan Du Yeong yang berada di rumah. Du Si-go pun pulang di pagi hari dan langsung masuk ke kamarnya. Ketika itu, Du Yeong mencoba memasak telur sendiri, namun dia mengalami insiden hingga telur dan minyak panas mengenai kakinya. Du Si-go pun langsung memarahinya karena gak meminta bantuannya untuk memasak. Setelah mendengarkan kalau Du Yeong ingin memasak untuknya, Du Si-go pun sedih bercampur kesal. Setelah mengobati kaki adiknya, Du Si-go mengajaknya untuk pergi ke makam orang tua mereka. Sesampainya di sana, Du Yeong dibiarkan berdoa sendirian. Setelah mengantarkan Du Yeong ke mobil, Du Si-go bilang dia ingin ke toilet. Namun dia kembali ke makam ayahnya sendirian. 곧 죽는답니다. 우리 시시비비하고 곧 만날 테니까 그때 쇼 보는 걸로 하고 두 분 아드님은 장님이 됐고 두 형이 어쩌실 거예요? Di suatu kesempatan, Du Si-go membicarakan tentang bakat judo Du Yeong di meja makan. Du Si-go ingin Du Yeong berkompetisi di Olimpiade Paralimpik. Mendengarkan hal itu, Du Yeong menolak. Dia bahkan gak bisa pergi ke supermarket sendiri. Gimana bisa orang seperti dirinya membela negaranya? Namun Du Si-go meyakinkan dia gak akan meninggalkannya. Para pelatih juga akan membantu Du Yeong. Karena hal itu, Du Yeong pun gak punya pilihan selain menurut. Du Si-go kemudian membawa Du Yeong ke taman untuk berlatih lari. Du Yeong awalnya mengajak Du Si-go untuk pulang karena lebih baik dia mati saja. 집에 가자. 아이, 그냥 죽어버리면 되잖아. 야 죽어? 야 죽는 게 그렇게 쉬워? Setelah mendapatkan motivasi dari abangnya, Du Yeong mencoba berlari lagi. Akhirnya, setelah sekian lama, dia pun merasakan semangat berjuangnya bangkit kembali. Setelahnya, Du Si-go mendatangi Soo Hyun dan mengajaknya untuk menjadikan Du Yeong atlet nasional Paralimpik. Soo Hyun pun kagum karena Du Si-go bisa mengubah pikirannya Du Yeong. Namun Du Si-go punya satu syarat, yaitu Soo Hyun yang harus selalu berada di sampingnya mendampingi Du Yeong. Namun masalahnya, Soo Hyun adalah pelatih tim judo reguler bukan Paralimpik. Du Si-go terpaksa memberitahukan bahwa dia mengidap kanker. Jadi setelah dia mati, Soo Hyun harus membantu Du Yeong. Du Si-go ingin adiknya menjadi juara untuk mendapatkan uang dan bonus supaya dia punya tabungan untuk kehidupannya. Karena hal itu, Soo Hyun meminta izin dengan kepala pelatih bahwa dia ingin menjadi pelatih judo Paralimpik. Namun keputusan itu mendapatkan pertentangan dari kepala pelatihnya
karena dia bisa mengirimkan pelatih lain untuk melatih Du Yeong. Namun, Soo Hyun bersikeras karena udah berjanji dengan Du Sik-go dan juga ingin membuktikan pada Du Yeong bahwa walaupun hanya kegelapan yang ada di depannya, dia tetap bisa menjalani hidupnya dengan senyuman. Mendengarkan hal itu, dengan terpaksa Soo Hyun pun diizinkan. Sementara itu, Du Sik-go menjual mobilnya yang baru dia pakai beberapa minggu, mengingat umurnya yang udah gak lama lagi. Setelahnya, Du Yeong pun mulai latihan lagi. Du Sik-go memberikannya tongkat tunanetra untuk membantunya bergerak maju. 세계 장님 중엔 네가 최고. 비유가 그게 뭐냐? Singkatnya, di seleksi kualifikasi Paralimpik, Du Yeong pun menjalani pertarungan pertamanya. Di babak pertama dia kalah angka. Namun untungnya di babak kedua dia bisa membalikan keadaan. Dia memenangkan pertandingan dan lolos kualifikasi untuk masuk ke proses seleksi selanjutnya. Setelahnya, Du Sik-go pun mengantarkan adiknya ke balai pelatihan. Di sana tentu aja dia dan para atlet lainnya akan dilatih oleh Soo Hyun. Du Yeong kemudian menjalani latihan fisik yang rutin untuk membantu fisiknya lagi. Berlatih berhari-hari untuk mempersiapkan dirinya di Olimpiade Paralimpik dengan Soo Hyun yang selalu mendampinginya. Sementara Du Yeong menjalani karantina untuk berlatih di rumah, Du Sik-go minum obat yang diberikan oleh dokter, tapi dia menolak untuk istirahat. Dia malah mempersiapkan stok makanan untuk Du Yeong. Dia juga mengganti semua perabotan yang terbuat dari kaca supaya nggak ada lagi yang pecah. Nggak hanya itu, Du Sik-go juga merenovasi rumahnya supaya lebih nyaman dan aman untuk Du Yeong berjalan. Dia memasang pegangan di dinding, melepaskan kusen pintu bagian bawah supaya adiknya nggak tersandung, memasang beberapa tanda, dan juga memotong tepi meja supaya menjadi tumpul. Suatu siang, dia memesan makanan. Ternyata yang mengantarkan makanan adalah Dae-chang. Du Sik-go pun tertawa karena kemarin Dae-chang pura-pura jadi pastor, sekarang malah jadi pengantar makanan. Dia pun menyuruh Dae-chang makan jajangmyeon yang dia pesan. Ternyata Dae-chang dulunya memang kuliah teologi untuk jadi pastor, tapi dia berhenti kuliah. Untuk bekerja di gereja, haruslah punya gelar sarjana, makanya kemarin dia berpura-pura. Lagi asik makan, dia pun ditelepon oleh pemilik restoran tempat dia bekerja, dan dia dipecat karena nggak kembali setelah mengantarkan makanan. Du Sik-go pun tertawa melihat nasib sial yang dialami Dae-chang. Karena Dae-chang nggak ada kerjaan, jadi Du Sik-go menyuruhnya untuk menanam pohon di halamannya. Ketika itu, perut Du Sik-go mengalami sakit yang teramat sangat, hingga Dae-chang segera menelpon ambulans, namun Du Sik-go melarangnya karena dia tahu adiknya akan pulang hari itu. Di malam hari, Soo Hyun mengantarkan Du Yeong pulang ke rumah. Du Yeong nantinya akan meninggalkan rumah selama beberapa bulan untuk berangkat ke Brazil. Keesokan paginya, Du Yeong kaget karena rumahnya sudah berubah dan mengapresiasi apa yang dilakukan abangnya. Du Sik-go kemudian membantu adiknya mengemaskan koper untuk berangkat ke Brazil. Setelahnya, Du Sik-go mengatakan dia udah punya pekerjaan tetap dan akan bekerja di luar kota, sehingga dia bukan lagi sebagai seorang pengangguran. Du Sik-go tentunya berbohong supaya adiknya berpikir keadaan mereka akan semakin lebih baik. Keesokan paginya, Soo Hyun pun menjemput Du Yeong untuk berangkat bersama ke bandara. Singkatnya, di Olimpiade Paralimpik di Brazil, Du Yeong berhasil melaju ke babak perempat final. Setelah menang, Du Yeong pun menelpon Du Sik-go untuk mengabari hal tersebut. Du Sik-go bangga mendengarkan pencapaian itu. Namun di saat yang sama, dia merasa kesakitan hingga Dae-chang datang. Setelah menelpon, Du Sik-go dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Du Sik-go pun berpesan pada Dae-chang supaya dia bisa melanjutkan sekolahnya lagi sehingga bisa menjadi pastor beneran. Dia akan membayar 2 kali lipat dari gaji mengantar makanan kalau Dae-chang mau mengurus dirinya. Keesokan harinya, Du Yeong akan menghadapi pertandingan semifinalnya. Namun dia tiba-tiba teringat dengan insiden yang membuat dirinya buta. Soo Hyun pun gak mau memaksakan Du Yeong jika dia ingin menyerah. Hingga akhirnya dia terpaksa mengatakan kebenarannya. 두영아, 기권하고 싶으면 해도 돼. 무리하지 마. 너 아직 어리고 다음에도 충분히 우승할 수 있어. 근데 그때는 있잖아. 형이 없을지도 몰라. Mendengarkan kabar itu, Du Yeong pun ingin pulang saat itu juga. Namun Soo Hyun mengatakan bahwa Du Sik-go sengaja gak memberitahukannya karena ingin Du Yeong mengejar impiannya yang tertunda. Du Yeong pun menelpon Du Sik-go dan sambil menahan tangis, dia berbicara santai dan membahas tentang cantiknya perempuan Brazil yang berhasil dia temui. Namun dia pun gak bisa menahan dirinya untuk menanyakan kabar abangnya yang tengah sekarat.
너 금메달 못 따고 오면 그냥 거기서 오지 마. 그냥. 금메달 따서 가려고 기다려. 많이 아파? 내가 있겠지. 내가 얼른 갈게. Singkatnya, setelah memenangkan semifinal, Du Yeong melaju ke babak final. Jika dia berhasil memenangkan ini, dia nggak hanya membawa pulang medali emas untuk negaranya, tapi juga untuk abangnya tercinta. Dari rumah sakit, Du Si-go menonton pertandingan itu secara live streaming. Di final, Du Yeong berhadapan dengan atlet dari Turki. Serangan-serangan agresif pun diluncurkan. Du Yeong berhasil dibanting, namun untungnya itu dilakukan di luar batas, sehingga menjadi pelanggaran. Pertandingan itu pun dilanjutkan. Ketika akan membanting, Du Yeong malah melakukan kesalahan hingga bahunya menjadi korban dan juga setengah poinnya hilang. Namun setelahnya, Du Yeong tahu kalau atlet dari Turki udah kehabisan stamina, terdengar dari nafasnya yang ngos-ngosan. Du Yeong pun mengambil momentum ini untuk bergerak lebih agresif. Selain itu, secara motivasi, Du Yeong punya alasan yang lebih besar untuk memenangkan pertandingan ini. Setelah membuat kuncian yang gak bisa dilepaskan lawannya, Du Yeong pun berhasil memenangkan medali emas. Du Yeong memang gagal mendapatkan medali emas di Olimpiade kemarin. Saat ini dia berhasil menebusnya dengan meraih medali emas di Olimpiade Paralimpik. Du Yeong gak melakukan selebrasi. Dia malah menangis di tengah lapangan karena dia tahu ketika dia pulang nanti, Du Si-go abangnya mungkin udah meninggal dunia. Singkat waktu berlalu, Du Si-go akhirnya meninggal. Dai Chang pun ditugaskan untuk menjaga Du Yeong. Ketika itu Dai Chang memberikan sebuah MP3 titipan dari Du Si-go. Isinya adalah sebuah rekaman suara yang memotivasi. 사랑하는 동생 두영아. 이 형아가 너한테 꼭 해줄 말이 하나 있어. 아버지, 엄마, 그리고 이 형이 네 곁에 있다는 거 잊지 말라고. 겁먹지 말고, 그리고 갑박 쫙 펴고, 알지? 가족 대표로 실컷 놀다 와. 알겠지? 재밌게 놀다 와 이 개새야. 재미없으면. Film ini mengajarkan kita bahwa semenyebalkan apapun seorang saudara, entah itu laki-laki atau perempuan, tetap aja dia adalah saudara kita. Jika kedua orang tua sudah nggak ada seperti kisah mereka, lalu kepada siapa lagi kita mencari perlindungan? Yakinlah, baik kita ataupun saudara kita akan punya rasa sayang yang luar biasa terhadap satu sama lain. Meski terkadang untuk mengakuinya kita kesulitan, tapi akan terungkap dengan cara yang lain. Mungkin itu aja buat video kali ini. Saya Besa Putra, to be continue, jangan bosan, jadi saudara yang baik.